Masih semangat? Masih semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Pertama, secara pribadi dan organisasi Forum Warga Bersatu Banten pada hari ini ikut serta kembali untuk mengingatkan beberapa pihak yang hingga kini masih bungkam. Kami datang atas dasar panggilan dan kepedulian. Hari ini kami berjajar rapi di sini bukan hanya semata-mata untuk mengingatkan, tetapi mendesak seluruh anggota DPRD Provinsi Banten untuk ikut serta melakukan upaya-upaya lain agar kita tidak resah. Kawan-kawan semua, hadirnya P2 di Provinsi Banten ini karena ulah dari internal juga. Katanya kita ke sini, ini dalam mereka mengingatkan, per hari ini kita belum melihat ada anggota dewan yang berbicara di media melakukan penolakan. Hanya beberapa mereka dipilih untuk melakukan mengemban amanah kita. Perda nomor 1 tahun 2023 disampaikan di sana bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para kiai, para jawara yang sudah luar biasa. Jadi Bandrong nih, luar biasa. Ketika Bandrong bergerak, Indonesia beres. Bersama Mas Abdullah, bersama para jawara, bersama kemudian seluruh pendekar Banten, maka kita akan jaya insya Allah. Ada berita bahwa anggota DPR di Provinsi Banten reses. Luar biasa itu ya, luar biasa. Padahal flyer kita sudah 10 hari yang lalu, ya kan? Lalu tiba-tiba reses. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Tidak tahu diri. Artinya apa? Jadi anggota DPRD hanya sekedar cari uang. Makanya luar biasa. Perda nomor 1 2023 lancar-lancar saja. Karena ada uangnya. Karena ternyata anggota DPR kita hanya cari uang, gitu kan, cari uang. Luar biasa. Lalu saya diminta, katanya kemarin nggak bisa, sekarang silahkan. Apa itu namanya tadi? Audiensi. Yang nerima siapa? Yang nerima siapa? Katanya petugasnya, yaitu apa itu? Siapa yang nerima? Yang nerima katanya fraksi. buat apa terusnya ini perwakilan ini dibuat? Dulu mereka janji pada kita ketika kampanye, ada yang bahasanya akan mewakafkan hidupnya. Surat mewakafkan dari mana? Kita sudah menjadwalkan tidak datang ke sini, mereka malah pergi untuk reses. Reses itu untuk mendekatkan suara rakyat. Kita datang ke sini menyuarakan, harusnya mereka datang nerima. Dan kita pengen tahu juga, selama ini kita sudah berbulan-bulan permasalahan ini terjadi, tapi tidak ada sikap dari Dewan DPRD Provinsi. Padahal mereka yang harusnya pantang menyuarakan suara kita, bukan kita. Kewajiban kita sebenarnya sudah gugur kepada mereka. Makanya dari tempat ini saya mewakili sebagian
sebagian masyarakat, mewakili sebagian masyarakat Provinsi Banten. Haram hukumnya mereka makan gaji. Kenapa? Tugas mereka melaksanakan apa mereka yang gaji pemerintah? Yang gaji kita yang gaji. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu dari kita masyarakat. Makanya saya menyatakan mewakili sebagai masyarakat, nggak ikhlas, nggak rela mereka makan gaji. Kedua, nggak ikhlas, nggak rela mereka menggunakan fasilitas. Kenapa? Karena tugas mereka memang menyuarakan suara kita. Dari salah satu tugas mereka jelas di sana bahwa menampung dan menyampaikan aspirasi. Kalau takut berhenti Pak Dewan. Kalau bapak-bapak mewakili kita takut, berikan kembali hak kita bersuara. Karena sebenarnya sudah diberikan kesempatan mereka yang bersuara. Hak kita bersuara sudah diberikan kepada mereka. Tapi mereka tidak bersuara, kembalikan suara kita. Biar kita sendiri yang berjuang. Kalau bisa bubarkan sekalian. Kenapa? Tidak melakukan tugas secara konstitusional. Mereka sudah melanggar. Mereka sudah mengingkari konstitusi. Yang seharusnya mereka yang menyuarakan, mereka tidak menyuarakan. Adapun masalah yang ada, apa iya mereka nggak tahu? Yakin saya mereka tahu. Kenapa mereka tidak bersuara? Karena mungkin yang paling kuat dugaan saya adalah mereka ketakutan. Ketakutan apa juga bapak-bapak? Hilang jabatannya. Hilang jabatan. Terus saya sedikit mengingatkan, di dalam Islam ada yang namanya wajib hukumnya untuk perorangan dan ada yang wajib fardu kifayah namanya. Nah, dewan ini sebenarnya mereka inilah harusnya melaksanakan fardu kifayah itu. Apa menurut saya? Ketika ada yang melaksanakan, ada yang menerima kita sekarang, atau ada yang mereka yang bertugas untuk menyatakan sikap ke kita, ke masyarakat, dan untuk menyatakan aspirasi. Tapi kalau ini tidak, makanya saya bilang tadi, haram hukumnya. Kalau mereka makan gaji dan makan gula atas perintah. Kenapa? Wajib kifayahnya tidak dilaksanakan. Itu kan? Setuju bapak-bapak? Oleh karena itu nanti kalau ada pemilu, jangan percaya ada yang bilang saya memaafkan bohong. Tetap mereka nyari jabatan dan uang. Ya, jadi sekarang mulai detik ini kalau nanti dewan tidak ada yang wakili, kita siap untuk mengadakan dewan besar. Siap ya, siap untuk mengadakan dewan besar. Saya menunggu dari dewan nanti untuk bisa berdiri di sini. Bukan kita yang dipanggil sana, mereka yang harus taati di sini. Mereka yang harus menemui kita, mereka yang gaji kita. Jangan enak-enakan. Ya, sudah ya. Makasih. Baik, orator berikutnya akan disampaikan Haji Roma. Haji Roma siap. Semangat. Ya, Pak Haji siap. Woi. Pak Haji siap. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika judulnya berjuang di sini betul, jangankan kita mau perang dengan Aguan, mau panas-panasan aja kita tidak mau. Maju, Banten maju, Banten maju, aja sampai. Ayo, Banten rapatkan barisan, Banten rapatkan barisan. Panggil, ayo berdiri, ayo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Para penonton wong Banten sakabeh. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita semua hadir di sini dalam tujuan menyampaikan satu pemikiran, yaitu tentang kedaulatan Banten, di mana kedaulatan Banten sekarang lagi diporak-porandak oleh aguan CS para Cina Tionghoa yang menjadikan dirinya sebagai tuan rumah yang luar
tidak dijadikan babu. Pantaskah kita mendapatkan ini semua? Maka dari itu Bapak Dewan, kami minta kepada Anda, kalian adalah wakil kami. Kami adalah bos kalian. Tidak usah kalian membuat kami menderita dan kesusahan. Bebaskan Bumi Pertiwi, Banten Jaya Aguan CS yang semua dilakukan dibaju diliputi dengan bahasa PSN pembohong. Kepada Bapak Prabowo, kami memilih Anda sebagai Presiden Republik Indonesia yang kami unggulkan dari awal. Kami meminta Anda segera turun tangan. Kami meminta segera Anda untuk mencabut perizinan PSN kedua. Jangan menurut kami batu hantam. Apakah perlu kami harus meluncurkan darah? Apa perlu kami harus menumbangkan nyawa? Dan sehingga kalian turun di jalanan dan menghentikan PSN kedua. Apakah itu diperlukan? Kalau memang itu diperlukan, kami siap jihad di jalan Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bapak Presiden, Bapak Perwakilan Dewan, tolong dengar aspirasi kami. Kami memperoleh pembahasan dan pemikiran kami. Kami akan menggugat dengan DPR Banten yang diinisiasi dengan perjalanan DPR-nya Cilegon Bapak Presiden Prabowo. Kami janji-janjimu, untuk selalu membela rakyat Indonesia. Banten menanti kesehatan, kacung-kacung abuan, terima, merdeka dan tuan-tuan setan awasira, orang suka lagi, merdeka, merdeka, Allah Akbar. Demikian saja bisa saya sampaikan. Semoga kita semua di sini bisa mendapatkan barisan. Lawan kita bukan aguan saja, tapi cejongat dan kalangan kita sendiri. Bisakah kalian mendapatkan barisan untuk memperjuangkan hidup betul? Bisakah kalian mempertahankan kedaulatan Banten? Bisa atau tidak? Banten! Sallallahu alaihi wasallam. Demikian bisa saya sampaikan. Salam Bapak selalu. Kami perjalanan Ibu Pertiwi, siapapun Anda yang mendukung, Bapak TNI, Bapak Polri bersama PKI Anda yang mendukung mereka, paham kalian? Musyukun bilang sebutan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tetap semangat. Walaupun hari ini kita dapat menyaksikan bersama-sama anggota DPRD Provinsi Banten tidak aspiratif. Kami khawatir anggota DPRD Banten ini sudah masuk angin. Baik saudara-saudara sekalian, ini ada orasi yang akan disampaikan oleh pengacara kita yaitu dari Pak Agus Rahmat. Untuk waktunya Pak Ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantangkan lagi saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bung Tomo. Lebih baik kita hidup berjalan tanah daripada kita bercermin bangkai. Satu kata, rawe-rawe rantas, malang-malang duduk, saudara-saudara. Yang ingin kami sampaikan hari ini, merdeka atau musnah, merdeka atau mati, dan itu adalah simbol masyarakat Banten.
Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa 'azza mal a'zaba wa'dah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara, Macan Kulon, Abagajon, Manggala, seluruh satria-satria Banten, seluruh pendekar-pendekar Banten, seluruh laskar-laskar Banten, seluruh santri-santri Banten, seluruh ulama-ulama Banten, pemuda-pemuda Banten, masyarakat Banten tanpa terkecuali, anggota DPRD, pelajar, mahasiswa, TNI Polri. Kita saat ini sebagai masyarakat Banten yang mempunyai kedudukan yang sama, saudara-saudara. Sejarah membuktikan bagaimana ada geger Cilegon. Sejarah membuktikan bagaimana ada geger Banten, saudara-saudara. Banten diluluh lantakkan, Banten dibumi hanguskan oleh VOC. Saat ini, saudara-saudara, karena masyarakat Banten lebih mengangkat harkat dan martabatnya, ingin menjunjung Islam, Islam wal muslimin, saudara-saudara. Saudara-saudara, saat VOC datang, apa yang ditawarkan, saudara-saudara? Hari ini pula, ketika pada akhirnya Aguan bersama dengan seluruh antai-antainya berusaha menguasai pesisir Banten, saudara-saudara, tentu ini adalah merupakan pengkhianatan yang sangat besar di dalamnya, saudara-saudara. Siapapun yang terlibat di dalamnya, kita sumpahi, ya. Saudara-saudara, aminkan semua yang ada di sini. Kalau ada di antara mereka yang mengkhianati masyarakat Banten, aminkan mereka dilaknat oleh Allah 7 turunan. Aminkan. Amin. Siapapun dia, dari manapun dia, saudara-saudara. Tadi kita dikagetkan dengan satu alasan ketika Dewan sedang reses. Betul bahwa Dewan sedang reses, tetapi tidak menghalangi untuk menghadiri di tengah-tengah kita, karena kita adalah masyarakat Banten dan mereka itu dipilih oleh masyarakat Banten. Saudara-saudara, betul, PSN itu dibentuk berdasarkan perpres atau peraturan presiden, tetapi yang tidak kalah penting, saudara-saudara, ada Perda nomor 1 tahun 2023, dan itu adalah Perda Provinsi Banten, saudara-saudara. Perda nomor 1 tahun 2023 itu mengatur tentang tata ruang dan wilayah, yang dimana pesisir tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan individu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kemudian Dewan cucuk tangan, tidak mau bertanggung jawab, saudara-saudara, maka kita bisa katakan bahwa Dewan sudah mengkhianati rakyat Banten. Saudara-saudaraku, kita panas, saudara-saudara, hari ini. Kita letih, saudara-saudara, hari ini. Tetapi saya ingin katakan bahwa darah ulama, darah jawara di Banten, darah kita merah, saudara-saudara. Dan darah merah itu adalah seperti semangatnya para patriot Banten. Oleh karena itu, saudara-saudara, satukan persepsi kita, satukan kekuatan kita. Saya ingin katakan, satukan para tukang telur, satukan para pendekar. Di bawah kita ada Ustaz Khaizuddin yang kemarin dipersekusi. Saya ingin tanya
ulama yang hilang. Kita tidak ingin ada aktivis yang hilang. Kita tidak ingin ada pengacara yang hilang. Maka satu saja ada yang hilang. Maka saya ingin ajak rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba terhadap rakyat Banten. Maka kita akan bersatu padu. Takbir saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan disampaikan oleh pengacara kita dengan begitu lugas. Saudara-saudaraku, saya hanya ingin mengingatkan kita semua. Ingat bahwasanya kita dapat melihat bersama, ya. Kita flashback ke belakang, ya. Satu-satunya kesultanan yang mana gedung kesultanannya hancur rata dengan tanah, hanya gedung kesultanan Banten. Kenapa ini terjadi? Kita lihat Kesultanan Siak, Kesultanan Maimun, semuanya utuh karena Banten tidak dijajah oleh Belanda. Ya, tularkan semangat para pejuang kita, para pendiri kader kita untuk dapat bersama-sama kita mempertahankan tanah wilayah Banten dari tengkaman oligarki. Saudara-saudara, Banten bukan kaum Cina komunis. Baik, mari kita bersama dengan orasi berikutnya yang akan disampaikan. Jalan semangat. Harus perjuangan itu harus semangatkan. Apa ini WC? Bendera biar berkibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya mau kan kita mendengar. Pertama bicara fakta, kemudian sedikit menyinggung pemerintahan Prabowo, kemudian yang terakhir himbauan kepada kita semua sebagai rakyat, terutama yang ada di Banten maupun di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama, fakta yang terjadi selama pemerintahan Joko Widodo yang bekerja sama dengan konglomerat hitam yang kita panggil sebagai oligarki itu sudah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita boleh punya Pancasila sebagai dasar negara, punya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, bagaimana negara ini dikelola oleh penyelenggara negara. Nah, faktanya karena kepentingan oligarki hitam, Joko Widodo dengan para pengusaha hitam itu sudah melakukan kejahatan yang namanya corporate crime. Jadi perbuatan kriminal, ya, yang disahkan secara aturan kebijakan undang-undang oleh negara untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan sempit, ya, kekuasaan oligarki dan juga untuk kepentingan Cina. Sehingga dengan begitu misalnya terjadi perampokan aset negara. Lalu ada perampokan aset milik rakyat, apakah itu sawah, lahan pertanian, empang dan sebagainya, termasuk mereka itu menindas rakyat. Itulah bentuk kejahatannya dan itu fakta di lapangan. Ini bukan omong kosong, bukan omong-omong. Faktanya seperti itu. Itulah yang terjadi sampai misalnya kita melakukan berbagai aksi berbulan-bulan di Banten ini, terutama untuk memprotes dan meminta supaya PSN PIK 2 itu dihentikan karena bukan saja tanah dirampok, juga milik rakyat, bahkan yang namanya laut pun dikafling-kafling. Ya, laut itu kalau panjang pagar laut itu sekitar 30 km, kemudian lebar dari garis pantai itu antara
sampai 1 kilometer, itu luasnya bisa mencapai 1.500 hektar. Kalau dijual per meter itu 60 juta, maka uangnya itu sekitar 900 triliun. Jadi ini bicara bisnis 900 triliun untuk kepentingan siapa? Tadi untuk kepentingan oligarki. Apa itu? Untuk kepentingan para pengusaha hitam yang bekerja sama dengan penguasa culas yang dipimpin oleh Joko Widodo, dan juga sekian menteri yang sampai sekarang itu masih bercokol di kabinet Pak Prabowo. Kabinet merah putih itu banyak, itu menteri-menteri oligarki titipan dari Joko Widodo yang masih berkuasa di sana, termasuk yang namanya Kapolri misalnya. Maka dengan ini kita bisa memperhatikan bagaimana kita melakukan aksi itu justru nanti ada oknum-oknum polisi yang mengancam, ya misalnya bisa menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan ada aksi, itu diancam, diminta untuk tidak melanjutkan misalnya. Nah itu bukan salah yang di bawah, tapi salah yang di atas. Tapi tetap saja bahwa yang namanya Pak Prabowo itu harus bertanggung jawab. Kalau Anda dipilih rakyat dalam pilpres, maka perhatikanlah suara rakyat. Karena itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kejahatan itu sudah sedemikian nyata. Ya rakyat itu sudah ditindas, banyak yang sudah kehilangan mata pencaharian, yang susah hidup, yang banyak sertifikatnya diambil tapi belum dilunasi. Lalu misalnya empangnya sudah tidak berfungsi, kenapa ada sungai yang diuruk, sawah tidak bisa dikerjakan karena sungainya diuruk misalnya. Ini dilakukan oleh yang namanya rezim ini. Nah kita bicara daerah, ini saya kira lebih banyak hanya menjalankan perintah pusat. Karena itu Pak Prabowo kita ingatkan, bersihkanlah kabinet Anda itu dari antek-antek oligarki peninggalan Joko Widodo yang masih bercokol di sana. Ada sekitar 9 sampai 16 menteri peninggalan Joko Widodo yang Anda harus bersihkan dari kabinet Anda kalau Anda ingin menegakkan keadilan yang dicantumkan dalam Pancasila. Jadi ada dua kali penyebutan kata keadilan dalam Pancasila yang Pancasila itu. Kalau Anda ingin menegakkan konstitusi, maka perhatikanlah itu, maka pecatlah menteri-menteri titipan para oligarki itu. Nah yang berikutnya, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan perlawanan, menyatakan misalnya kita kasih batas waktu kepada Presiden Prabowo. Anda milih siapa? Milih rakyat atau milih oligarki? Kalau sudah demikian, lalu rakyat Banten ini memang dari dulu jiwa juangnya sudah menjadi mendarah daging, sudah waktunya kita merancang untuk memisahkan diri. Ya, kenapa negara PIK 1 dibiarkan hidup, lalu nanti ada negara PIK 2 yang sudah mulai merampok aset negara, menindas rakyat, untuk nanti akhirnya berdiri negara PIK 2. Maka sudah waktunya kita merancang untuk rakyat pribumi bangkit semua. Ya kita aja itu yang namanya anggota DPRD. Anda harusnya memihak kepada rakyat, bergabung dengan rakyat. Setelah reses, mari Anda keluar dari ruang-ruang yang dingin di sana itu, bergabung dengan rakyat, lalu buat ultimatum kepada Pak Prabowo. Kita kasih waktu, misalnya dalam waktu 2-3 bulan, PSN PIK 2 harus dihentikan. Kemudian yang kedua, konglomerat hitam, termasuk di dalamnya oligarki Joko Widodo, itu harus ditangkap dan diadili. Rakyat yang sudah ditindas itu harus diberi kompensasi. Mengambil aset-aset milik Aguan dan Antoni Salim untuk dibayarkan kepada rakyat dan kepada negara yang asetnya sudah begitu banyak diambil, termasuk jalan-jalan, sungai-sungai, pantai dan sebagainya. Jadi karena itu, mari kita susun rencana untuk
mengimbangi negara PIK 1, negara PIK 2 dengan negara Banten untuk memisahkan diri. Kalau seandainya tuntutan kita ini tidak diperhatikan, dan salah satu objek utama yang kita ajak adalah yang namanya wakil-wakil rakyat. Siapa itu? Anggota dari DPRD sekian partai itu. Mari kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten sepanjang Pak Prabowo justru memilih untuk tetap berpihak kepada oligarki. Siap untuk bergabung? Siap untuk menyeruduk gedung DPRD kalau reses sudah selesai? Saya himbau kita untuk hari ini mencanangkan rencana ini. Kita perlu demo berhari-hari. Meskipun itu saya kira bulan puasa, kita harus siapkan diri untuk berbuka bersama di depan gedung DPRD ini untuk memulai perlawanan agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh, oligarki ditangkap, aguan asetnya disita untuk dibayarkan sebagai kompensasi kepada negara dan rakyat. Dan kalau itu dipenuhi, kita dukung Prabowo sampai akhir masa jabatan. Kalau tidak, maka dalam gerakan kita selama bulan puasa itu kita kampanyekan untuk memulai deklarasi negara Banten, bukan lagi negara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harap dicatat ya, saya bukan mengajak untuk kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi atau Pancasila atau untuk bertindak anarkis. Tapi yang saya serukan adalah ada prasyarat. Sepanjang Pak Prabowo memihak kepada kepentingan rakyat, baik yang ada di Banten maupun yang ada di Indonesia, kita siap mendukungnya sampai akhir masa jabatan. Tapi kalau dia lebih pro kepada oligarki, membiarkan bercokolnya negara di dalam negara, seperti yang dia pernah sebutkan pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, maka sudah waktunya dia berhenti omon-omon. Buktikanlah di lapangan bahwa Anda tidak sekedar omon-omon, bahwa negara PIK 2, negara PIK 1 harus segera dilenyapkan, dan kedaulatan rakyat Banten dan rakyat yang sudah terzolimi selama ini itu bisa dipulihkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Sabar dong, sabar. Ya, wis bisa wae. Sabar dong. Sabar dong. Sabar, ya. Saya tahu kegelisahan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang wong Banten, kita sama-sama teriak Orawati. Wong Banten! Orawati. Wong Banten! Wong Banten! Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabar dong ya. Ini namanya mau tunggal, hadirin sekalian. Saya bisa memaklumi kegelisahannya karena dia selama ini menjadi saksi, dan entah berapa tetes air mata yatim yang menempel di dilahnya dan di gagangnya. Berapa tetes air mata janda-janda miskin yang direbut tanah. Ada rakyat miskin, rakyat kecil yang tanahnya dirampok terang-terangan, tetapi kita masih diam. Dan orang-orang yang duduk di dalam itu disinyalir menjadi bagian dari mafia tanah yang menzalimi rakyatnya. Di sana
Ini bukan hanya soal urusan tentang rakyat miskin, bukan tentang urusan ekonomi, bukan cuma tentang bisnis properti. Bahkan ini adalah kejahatan terstruktur yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara kita. Kalau pejabatnya sudah bisa dibeli, birokrasinya sudah bisa dibeli, oknum pejabatnya bisa dibeli, tokoh-tokohnya sudah bisa dibeli, rusak negara kita oleh oligarki. Mereka bisa memesan produk regulasi, dibuatlah perda seakan-akan ini ada payung hukumnya, tapi produk perdanya sendiri ilegal. Kenapa? Karena syarat dengan kolusi. Demi kepentingan oligarki dibuatlah peraturan A, peraturan B, peraturan C. Tapi pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan pada rakyat. Kenapa yang terjadi di Banten hari ini? Tidak cuma di Banten, seluruh Indonesia mengalami. Ini terjadi di mana-mana. Saudara-saudara kami di Sulawesi, di Rempang, di Jawa Timur, di Nusa Tenggara, semua mengalami hal ini. Jadi kalau Banten lemah, Banten tunduk, Banten jatuh, Indonesia akan runtuh, saudara-saudara sekalian. Maka dari Banten kita akan melawan. Saya ingin sampaikan sampai dengan hari ini, di tengah upaya pencabutan pagar laut yang ada di pesisir utara Banten sana, diam-diam mereka mulai menancapkan bambu-bambunya kembali, saudara-saudara. Diam-diam mereka main kucing-kucingan, berusaha untuk mengkapling-kapling laut lagi. Ada tanah wakaf masjid yang sekarang sedang diuruk, saudara sekalian. Tanah bengkok yang dijual, diuruk. Ada tanah wakaf yang diuruk. Ada tanah yatim yang direbut. Kemana hati nurani kita dengan diam saja? Saya percaya hadir di sini termasuk pejabat-pejabat kita, semuanya fitrahnya adalah kembali kepada kebenaran dan keadilan. Saya mengetuk hati nurani kita semua. Apakah kita diam dengan kondisi ketidakadilan ini? Allahu Akbar. Maka kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Kita akan lawan demi Allah, demi Allah. Kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Karena hari ini mati, besok mati, lusa juga mati. Tapi kita sebagai rakyat Banten akan mati sebagai pejuang, bukan mati sebagai seorang pengkhianat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu informasi lagi, kami dari gerakan ekstra parlementer. Kami dari gerakan ekstra parlementer gabungan rakyat Revolusi Banten yang disingkat dengan Geger Banten, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menggabung di Istana Negara. Rakyat Banten akan menggabung di Istana Negara. Sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa perjuangan tidak akan berakhir hingga tetes darah kita yang penghabisan demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi golok ini disinggung. Bapak-bapak, bapak kepolisian, ada yang ingat nggak lambang ini gambarannya? Pernah lihat di mana? Mas. Di depan Polda Banten, betul Bapak Polisi? Betul. Tapi anehnya polisi kalau kerja sama anjing, lambangnya macan hitam. Ya Bapak Polisi. Kalau bekerja sama anjing ya Bapak Polisinya ya, bukan sama macan hitam ya. Betul tidak? Lambangnya Kepolisian Republik Indonesia itu macan hitam, kumbang hitam. Tapi kalau bekerja anehnya pakai anjing. Setelah ngeri kita minta kali golong kita pengen. Bapak-bapak kepolisian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ketinggalan bapak-bapak anggota dewan dan seluruh pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan bagian-bagian di dalam gedung ini. Kami ini adalah bos kalian. Bapak polisi, terima tidak rakyat adalah bos kalian, Bapak polisi? Terima tidak polisi bahwa kami adalah bos kalian? Tapi sikap kalian seperti ini anggota dewan. Anggota dewan, gubernur, anggota dewan, bupati, kalian di mata kami itu mantan pengemis suara rakyat, betul tidak? Kalian bagi kami itu pengemis suara rakyat. Sampai sekarang pun kalian pernah mengemis kepada kami, kepada rakyat. Tapi setelah kalian duduk di dalam sana, yang kalian
pentingkan adalah mereka-mereka yang punya biaya. Bahkan hari ini kami bertamu di gedung anggota DPRD dengan pintu di gedung apa ini? Kami bertamu. Oh, rumah sendiri tapi kurang asem kalian, itu pintu digembok. Kurang asem tidak itu pintu digembok. Polisi emangnya kami mau rebut ah? Kalau kami rebut habis kalian itu. Kami mau silaturahmi, ini tempat negara, ini tempat kami, tapi inilah sikap kalian. Anggota dewan, nggak gubernur, nggak bupati, nggak DPR. Kalau musimnya pesta demokrasi aja mendadak jadi pengemis rakyat, betul? Kira-kira setelah mereka jadi anggota dewan, jadi gubernur, bupati, lepas tidak bahwa mereka pernah mengemis suara? Lepas tidak? Tetap mereka pernah menjadi pengemis suara rakyat. Cuma yang modalin mereka waktu nyalon dohir. Jadi setelah mereka jadi akhirnya memikirin apa yang hari ini rakyat lakukan, investigasi di lapangan yang harusnya dikerjakan oleh Intel Polri, yang harusnya dikerjakan oleh BEN, yang harusnya dikerjakan oleh anggota dewan. Hari ini yang mencari fakta di lapangan adalah rakyat. Rakyat ingin membantu kepolisian agar cepat pelaku pemanggaran ditangkap. Rakyat membantu kepolisian agar mafia tanah bisa segera ditangkap. Ya, tapi kepolisian dibantu kagak mau tahu. Saya mau tanya kepada seluruh rakyat dan kepada anggota Polri, siapa bos kalian? Listio apa rakyat? Dan inilah cara kami diperlakukan di negara katanya demokrasi katanya. Pintu kami ditutup di rumah kami sendiri, betul? Betul tidak itu? Inilah bapak-bapak kepolisian, bapak anggota dewan. Kami hanya ingin penegakan hukum seadil-adilnya, betul? Kami tidak ingin membuat keributan. Tangkap mafia tanah dan hentikan segala kegiatan oligarki. Semangat. Bapak-bapak kepolisian, saya ingin tanya kepada kalian, anggota dewan, saya ingin tanya kepada kalian sebagai manusia, apa bedanya VOC dengan oligarki? Apa bedanya VOC sama oligarki? Kalau dulu kita harus berdarah-darah menyingkirkan VOC, lalu kenapa setelah menjadi NKRI malah oligarki dibiarkan berkuasa di negeri ini? Dengarkan anggota dewan, dengarkan gubernur, dengarkan anggota Polri. Banten masih menjadi negara kecil. Camkan baik-baik, Banten dulunya adalah sebuah negara, sebuah kesultanan, betul tidak? Banten tadinya sebuah negara sebelum bersatu dengan NKRI pun Banten itu sebuah negara. Dan kami saat masih kecil menjadi Banten, kami rela melawan VOC, melawan Belanda, betul tidak? Waktu Banten masih kecil melawan VOC, betul? Tapi hari ini kami tidak bisa melawan justru setelah bergabung dengan NKRI, betul tidak? Ya ini yang menghalang-halangi kami nih. Tunggu, baju coklatnya. Tuh, aku terima tuh. Bukannya setelah Banten bergabung menjadi NKRI makin kuat, kenapa penindasan justru semakin masif di tanah Banten? Betul? Kemarin di Tanara, pelaku pemagaran itu diketahui oleh anggota Polres. Nih, anggota Polres. Diketahui oleh anggota Polres. Polisi sifat ketika pagar dicabut, bukan saat pagar itu ditancapkan. Pakai oknum tidak ini? Pakai oknum tidak? Oknum ya. Nah, saya kasih tahu nih Bapak Polisi, oknum anggota Polres mengetahui saat pagar laut itu ditancapkan, tapi Polres dan Polda tidak ribut saat pagar itu ditancapkan. Anehnya ketika pagar itu ditancapkan, Kapolres turun. Halo Pak Kapolres, bilangin sama Pak Chandro ya, Pak Kapolres. Kok gitu Kapolres ini? Mikir nggak Bapak Kapolri? Coba sekali kalian mikir sebagai manusia. Ada anggota Polres, Polsek mengetahui pagar itu ditancapkan dan tidak ribut. Tapi setelah dicabut, kepolisian ribut, rame. Bahkan Kapolresnya Pak Chandro turun. Coba renungkan sebagai manusia. Kalian disumpah. Inilah kami bersuara
mukrah atas ketidakadilan ini. Oleh karenanya kami menuntut keadilan kepada kepolisian, segera tegakkan hukum seadil-adilnya, dan buat anggota dewan tolong jangan jadi jongos oligarki, karena gedung itu kalau kalian jadi jongos oligarki kami anggap kalian pengkhianat. Sepakat? Kalau anggota dewan lebih memilih oligarki ketimbang rakyat berarti anggota dewannya pengkhianat, betul? Kalau gubernur bupatinya lebih memilih oligarki ketimbang rakyat berarti gubernur dan bupati pengkhianat, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza zundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. قال الله تعالى بآياته الكريمة وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. Para jawara, para kiai, dan semua seluruh masyarakat Banten yang saya hormati dan seluruh aparat yang saya hormati, kita di sini berkumpul bersama-sama atas izin Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bersatu, kita berjuang, sama-sama kita membela Kesultanan Banten, sama-sama kita membela Tanah Sultan, sama-sama kita bersuara ini adalah untuk mempersatukan rakyat Banten dan seluruh Indonesia untuk melawan oligarki penjajah ini. Ini tanah bukan tanah si Aguan, betul? Tanah si Aguan bukan ini. Tanah Sultan Banten. Orang Banten, saksikan. Orang Banten, demi Allah, satu jengkal tanah dirampas oleh oligarki, kita nggak hidup dunia akhirat, betul? Betul? Jangan diam, teman-teman. Para jawara, para kiai, ini waktunya. Ini waktunya kita bersatu sama-sama semua. Ini sudah jelas penjajahan, sudah jelas membunuh mata pencaharian masyarakat. Laut dipagar, hei Jokowi, Belanda segitu kejam dia Belanda Jokowi, gak pernah pagar namanya laut, betul? Masa Allah, sungai diuruk, mata pencaharian dibunuh supaya rakyat mati. Apa mau kita biarkan? Mau kita biarkan? Bangkit, bersatu, dia mati, melawan mati. Tidak mau kita dipimpin oleh orang-orang yang memang oligarki yang kepentingannya untuk pribadi dan golongan. Kita percaya kepada bangsa Indonesia, kepada Presiden Prabowo Subianto. Dialah yang harusnya peduli terhadap rakyat kami. Tapi kalau Bapak Prabowo diam, tidak peduli, maka tidak ada pilihan lain. Kita bangkit semua, jangan diam, kita bersatu, kita usir si Aguan dan si Antoni Salim. Semangat, betul. Demi Allah, demi Allah, Sultan Hasanuddin sekarang menyaksikan kita. Demi Allah, Eyang Sarif Hidayatullah menyaksikan kita. Demi Allah, ini adalah jalan kita menuju Allah, jalan kita menuju selamat dunia dan akhirat. Kalau kita mengkhianati Sultan Hasanuddin, kita tidak akan diakui sebagai umat daripada orang Banten yang memperjuangkan Islam di negeri ini. Yang memperjuangkan di tanah Banten ini adalah Sultan Hasanuddin. Kalau kita tidak membela Sultan Hasanuddin, maka kita tidak akan diakui oleh Sultan Hasanuddin. Mau kita tidak diakui sama Sultan Hasanuddin? Mau tidak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, wala kunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dulu adalah ketua Komisi A
Provinsi Banten dan mendukung pembentukan DPRD Provinsi Banten. Oleh karena itu harapannya adalah anggota Dewan DPRD Provinsi Banten menunaikan tugasnya dengan baik, dan itu adalah harapan awal ketika pemekaran terjadi. Gunakan haknya untuk yang kita sebut hak interpelasi, minta penjelasan. Gunakan haknya yang kita sebut hak angket, penyelidikan. Gunakan haknya untuk menyatakan pendapat, dan pernyataan pendapat anggota DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendukung rakyat Banten adalah tolak Bidua. Nyatakan oleh DPRD Provinsi Banten. Ini tuntutan rakyat Banten. Ini harapan masyarakat Jawa Barat untuk memekarkan Banten ini. Para hianati aspirasi rakyat khususnya Banten ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedua, bahwa kita harus segera membongkar semua lambang naga di Pik 2. Aparat pemerintahan kita dukung dan kita akan semua support bantu membongkar naga di Pik 2. Ganti dengan Garuda. Garuda. Negara ini bukan negara Cina. Ini tidak boleh dikuasai oleh Cina. Cina jahat. Saudara-saudara sekalian, pribumi harus bangkit. Cina jahat, usir. Aduan usir. Kemarin katanya sedang di luar negeri, maka kita harapkan jangan kembali lagi ke sini. Anthony Salim jangan kembali lagi ke sini. Usir naga-naga itu. Insya Allah bulan Ramadan adalah syahrul jihad, bulannya perjuangan, syahrul fat, bulannya kemenangan. Maka ayo berjihad dengan segala kemampuan kita untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, mengalahkan penjajah, usir Cina-Cina jahat itu. Pribumi harus berdaulat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, masih semangat, masih semangat. Kami minta seluruh peserta aksi untuk berkumpul di Pembangunan Komando. Kita nyatakan sikap pada hari ini. Setuju, setuju. Para jawara, para pendekar, ormas-ormas semua berkumpul. Kibarkan bendera-benderanya, kibarkan ormas-ormasnya. Kita berkumpul. Mari kita nyatakan sikap pada hari ini. Dan jangan lupa rekam, foto, video, dan silakan bahwasanya pendekar Banten siap bersama untuk rakyat Banten. Setuju. Silakan berkumpul. Segmen macan turun. Silakan merapat semua. Untuk para jawara melakukan campur, masih ada campur. Campur bisa merapat. Bikin barisan aja ya, agak melebar ya. Silakan merapat. Membulat. Sekjen Macan Bola diatur. Ya. Ayo merapat semua, merapat. Studio, ambil studio. Mundur semua, sedikit mundur. Pak Sekjen, Pak Sekjen, mohon maaf. Tim dokumentasi naik ke atas 2 orang. Tim dokumentasi silakan naik ke atas. Silakan.